Mohon izin ya Pak, saya di depan, mohon izin ya Pak ya. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Lutfron, yang terhormat Ustadz Rahmat Lubis, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Masjid As-Sajadah Bapak Haji M. Tamrin, yang terhormat Bapak Ketua DKM As-Sajadah Bapak Ahmad Yuliarto, yang terhormat Ibu-Ibu Majelis Taklim As-Sajadah, dan yang terhormat para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat datang di Masjid As-Sajadah yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua di sini diberikan umur yang berkah, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga langkah kakinya dimudahkan untuk datang ke masjid yang mulia ini. Dalam rangka insya Allah pelepasan keberangkatan haji Bapak Budiman dan Ibu Fatimah. Oh iya, Pak yang terhormat Sohibul Hajat Bapak Budiman beserta Ibu dan keluarga besarnya. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang berkumpul semua di sini mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum memulai acara ini, ada baiknya kita bacakan Al-Quran. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan berkah. Kita semua di sini juga mendapatkan berkah dari surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai acara ini akan saya bacakan sedikit susunan acara kita di pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Yayasan Bapak Haji M. Tamrin, yang ketiga sambutan dari Sohibul Hajat oleh Bapak Budiman Prasetyo, yang keempat tausiah oleh Ustadz Gufron, yang kelima pembacaan doa oleh Ustadz Rahmat Lubis yang mungkin sedang dalam perjalanan. Selanjutnya pembacaan tausiah Ustadz Didin, sudah datang belum? Yang terakhir sarapan pagi bersama dan salam-salaman dan berdoa. Baiklah, untuk mempersingkat acara ini, saya akan ke acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Yayasan Masjid As-Sajadah, Bapak Tamrin, kan persilakan. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Wakil Ketua Yayasan beserta para pengurus Yayasan As-Sajadah,
Yang saya hormati Ustadz Rahmat Lubis, yang saya hormati Ustadz Gufron, yang saya hormati Sri Belajar Bapak Budiman Prasetyo dan keluarga, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid As-Sajadah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat perkenannya pada pagi ini pada sholat subuh kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di sini dalam rangka acara Walimatus Safar. Kalau kita bicara Walimatus Safar di karikatur Islam sebenarnya nggak ada Walimatus Safar. Ini hanya kebiasaan di negara kita, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi di Jakarta. Berawal dari sekitar tahun 1970, Walimatus Safar itu mulai dibiasakan atau menjadi kebiasaan masyarakat Muslim di Indonesia. Saya selaku Ketua Yayasan Masjid As-Sajadah mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji kepada Bapak Budiman Prasetyo beserta Ibu Ratu Siti Fatimah dan almarhumah Ibu Siti Nur Aminah yang akan melaksanakan ibadah haji. Perjuangan untuk berangkat menunaikan ibadah haji dari Bapak Budiman Prasetyo dan keluarga ini cukup berat, ya, cukup panjang penantiannya. Saya tanyakan tadi ke beliau, mulai mendaftar itu tahun 2012. Penantian 3 bulan 12 tahun ya, 11 tahun. Baru bisa terwujud sekarang. Bahkan ada yang lama lagi 20 tahun baru dapat giliran haji reguler. Nah, pelaksanaan ibadah haji sendiri cukup lama juga. Yang akan berangkat tanggal 24 Mei, kembali sekitar tanggal 5 Juli, Pak. 5 Juli. Cukup panjang ya, 40 hari lebih. Kami jemaah Masjid As-Sajadah mendoakan kepada Bapak Budiman Prasetyo beserta keluarga, semoga dalam pelaksanaan ibadah haji ini diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali mendapatkan haji dan mabrur dan mabrurah. Kepada pihak keluarga, ada Brian di sini dengan keluarganya yang ada di SR. Apabila ada permasalahan, bicarakan dengan kita. Insya Allah kita akan dengan ikhlas membantunya, sehingga tidak mengganggu kehusukan dari Bapak Budiman Prasetyo dan Ibu dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Saya pribadi salut atas pelaksanaan perjuangan ibadah haji ini dengan penantian cukup lama dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Pelaksanaan ibadah haji apabila mampu dari sisi fisik, kemudian dari sisi finansial. Tergerak hati beliau dengan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, diberikan kemudahan
dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Tamrin. Sebagai info aja nih Pak, ada juga jemaah kita Ibu Nana juga akan berangkat haji tahun ini juga. Yang mana? Ibu Nana itu, Bu Nana mungkin berdiri. Tapi kemarin Bu Nana walimatus safarnya udah hari Kamis kemarin. Alhamdulillah setelah berburu-buru nama akhirnya masih ada juga jemaah yang pergi ya. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita acara selanjutnya itu sambutan dari Sahibul Hajat pada Bapak Budiman. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Yayasan Masjid As-Sajadah, Bapak Haji Muhammad Tamrin beserta Ibu. Yang kami hormati pimpinan DKM As-Sajadah, Masjid As-Sajadah, Bapak Haji Ahmad Widianto beserta Ibu. Yang kami hormati seluruh jajaran DKM Masjid As-Sajadah. Yang kami muliakan guru-guru kami, Ustadz Haji Rahmat Lubis, Ustadz Haji Nur Gufron Khalid, Ustadz Didin Zainuddin, beserta seluruh hadirin, Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang indah ini, izinkan kami Sohibul Hajat menghaturkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dalam rangka acara Walimatus Safar kami. Sebelumnya, mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam ataupun nikmat sehat wal afiat. Atas kehendaknya lah sehingga kita dapat berkumpul di Masjid As-Sajadah pada pagi hari ini. Tidak lupa salawat dan salam kita curahkan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, sampai kepada kita pengikutnya yang insya Allah tetap istiqomah di jalannya hingga yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami muliakan, dengan kesempatan ini pula kami Sohibul Hajat memohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya, jamaah Masjid As-Sajadah, pimpinan rukun tetangga dan rukun warga, para tetangga kami, beserta para tokoh masyarakat di lingkungan Blok SR di Villa Melati Mas Residence. Karena sebagai manusia biasa, sebagai hamba Allah, kami tidak luput dari salah, kami tidak luput dari hilaf dan dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kiranya bila ada perbuatan
perkataan ataupun sikap kami Sohibul Hajat yang pernah mungkin melukai hati, menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dalam Walimatus Safar ini kami mohon doa dan restu dari Bapak Ibu sekalian, kiranya insya Allah keberangkatan haji kami dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dengan kekhusyuan dalam menjalankannya. Pada acara Walimatus Safar ini, kami Sohibul Hajat menitipkan anak-anak dan cucu-cucu kami sepeninggalan kami ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji kami, insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bismillah, insyaallah kami dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan sehat, serta menjadi haji yang mabrur, hajah yang mabrurah, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, akhirul kalam saya ucapkan wallahu muwaffiq la aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak. Semoga yang diharapkan tercapai ya Pak ya. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ke acara selanjutnya yaitu siraman rohani yang disampaikan oleh Ustaz Zulfan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya belum jawab semua ya. Serpong beli pepaya, pulangnya beli permen. Siapa yang jawab salam saya, mudah-mudahan bisa beli apartemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala aidan fi ayatil ukhra walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata ilaihi sabila. Wa qala aidan wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man hajja lam yarfus wa lam yabsuk faraja kayaumin waladat ummu. Wa qala aidan al hajju mabrur laysa jazaa'uhu illa al jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tua yayasan yang saya muliakan, tua DKM yang saya muliakan, tua RW yang saya muliakan, pimpinan majelis taklim, ibu-ibu yang saya muliakan, Ustaz Rahmat, Ustaz Didin yang saya hormati. Ini saya perlu sampaikan, Ibu Fatimah menyampaikan ke saya formasi ustadznya Ustaz Rahmat karena beliau pernah membimbing ibundanya, Ustaz Didin karena pernah membimbing putranya. Tahu kalau saya apa, kalau saya dipilih gitu ya, karena saya ngajarin makan rengginang kayaknya ini ya. Terima kasih Bu Fatimah.
Jamaah sekalian yang Allah muliakan, secara bahasa haji itu maknanya ayyahujja ila haramain, menyengaja datang ke tanah suci, itu haji makna secara bahasa. Secara istilah haji ayyahujja ila haramaini bin niyah wa syurutih, menyengaja datang ke tanah suci untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima dengan niat dan syarat-syarat yang ditentukan syariah. Itu secara istilah. Lalu apa makna haji itu, ritual haji itu? Setidaknya ada 7 yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan pesan Pak Yul 4 jam selesai ya, biar cepat makan gitu ya. Yang pertama, haji itu panggilan tentunya, nidaul jalil, panggilan Allah. Ada yang dipanggil melalui si Abidin atas biaya dinas. Ada tetangga saya, Ketua DKM Al-Muhajirin, Ustadz Haji Yahya, itu beliau jadi petugas haji di Tangerang Selatan, ya dibiayai oleh pemerintah, namanya Haji Abidin atas biaya dinas. Ada Haji Mansur, ini orang Pondok Serut, Jelupang, Kayu Gede, Perigi, Pondok Kacang. Apa Mansur? Alamannya digusur, ya nggak ngapa-ngapa. Emang itu punya dia, halal, Mansur. Ada Haji BBM. Apa Haji BBM, Pak Arsad? Baik budi mertua. Di mantu bangor bae ya. Gua begini aja dah kata mertuanya, biar insaf gitu. Nah, kalau ada iklan gitu saya kagak dilihat udah. Ayo tungguin biar selesai iklannya. Haji apa tadi? BBM, mertuanya baik sama menantunya. Ada lagi namanya Haji Jenpi. Apa Jenpi? Jual empang pinggir kali. Ya kagak apa emang dia punyanya empang. Yang penting empangnya sendiri. Kira begitu. Ada lagi yang namanya Haji RHS, rezeki RAS ya, rezeki anak soleh. Di Bekasi kejadian nyata, namanya si Juki, supir. Dia nyupirin pengusaha taman. Zaman dulu taman itu ngetop banget itu. Singkat cerita, Pak Edi ini, juragannya ini, yang punya taman ini, yang dia dari panti asuhan, aslinya dari Kalimantan, usianya 42, sudah bayar haji plus lagi. Ternyata Allah takdirkan di usia 42 sebelum berangkat haji, kurang lebih setengah bulan, dia wafat. Nah, si Juki ini udah setia bener sama yang namanya Pak Edi ini. Udah kayak abang adik, udah dianggap keluarganya. Maka ketika mau wafat, Pak Edi pesan sama bininya, bini, kira-kira begitu. Ntar kalau yang gantiin saya si Juki aja dah, kira-kira gitu. Dia udah setia banget sama abang. Ya bininya ngangguk aja. Akhirnya singkat cerita, Pak Edi wafat, si Juki supirnya berangkat haji plus tadi. Ini namanya haji rezeki anak soleh. Ada lagi namanya haji kosasi, ongkosnya boleh dikasih. Ini yang dialami Kong Rohim, kejadian nyata juga di Semarang. Lo tinggal di sebuah perumahan yang elit lah, kayak SR kayak gini ya. Usianya 61 tahun, memang udah rada aki-aki. Ini orang sama masjid setia banget. Dia datang pertama, pulang terakhir, datang pertama, pulang terakhir. Datang dia ngidupin speaker, lalu dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sebentar lagi sholat subuh, bangun. Tiap hari Kong Rohim begitu.
Biasa dong. Apa kata Nabi? Khairul umur adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang istiqomah walaupun sedikit. Amalnya istiqomah walaupun sedikit. Kong Rohim ini. Dan saya pernah nulis itu, akbarul karamah istiqomah. Sebaik-baik karamah bukan bisa terbang gampang dibacok, tapi orang yang istiqomah sampai seumur hidup melakukan amal yang disukai Allah walaupun sedikit. Kong Rohim akhirnya apa? Ada orang kaya di komplek itu memperhatikan begitu lama. Lalu ketika Kong Rohimnya keluar dari masjid, disamperin, diamprokin. Kong Rohim, ya udah umroh, udah belum Pak, dari mana duitnya saya? Haji, apalagi haji, belum, ngimpi aja kagak. Kalau begitu Kong Rohim, nanti ikut saya ya. Kemana Pak? Ikut beda. Singkat cerita diajak. Namanya orang kaya, duitnya banyak, langsung didaftarkan juga haji plus juga. Itu Kong Rohim begitu tahu dia didaftarin haji plus, tahun itu juga berangkat, geget luar biasa, sujud syukur tersungkur kepada Allah. Itu namanya haji kosasi, ongkosnya boleh dikasih, ya gak gampang apa. Nah kalau Pak Budiman, Bu Fatimah sama Bu Nana, ini namanya haji BHA, bebas hambatan apapun. Jadi rezekinya lancar aja, alhamdulillah. Jadi haji itu panggilan. Maka tadi Pak Tamrin bilang yang belum haji nggak usah khawatir. Oh, kalau Allah udah manggil, sebab mah itu urusan manusia. Kalau Allah sudah punya iradah, apa bisa sebab mah. Itu yang pertama. Yang kedua, ahlan wassalam Ustaz Rahmat. Haji itu adalah ibadah yang dituntut keikhlasan begitu tinggi. Kita lihat tadi ayatnya. Ayatnya adalah Al-Imran 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila. Ada kata apa di awal itu? Walillahi. Diwajibkan bagi manusia melaksanakan ibadah haji karena Allah. Di awal ada lillah. Al-Baqarah 160-nya wa atimul hajja wal umrah lillah. Di akhirnya sempurnakanlah haji dan umrah lillah, karena Allah. Ada dua stressing, dua penekanan, kudu di awalnya ikhlas, akhirnya juga kudu ikhlas. Ini haji. Apa sebabnya? Dua sebabnya. Kenapa Allah menekankan haji ini kudu ikhlas? Satu, pengorbanannya gede benar haji itu. Ya Allah, ninggalin keluarga, ya. Saya waktu berangkat ninggalin anak saya yang gontot umur 7 tahun, mana di bocah lelendotan bae sama emaknya. Saya gak tega, selalu logika mah gak tega. Mungkin mohon maaf yang bisnisnya harian ini, yang sehari profitnya bisa sehari 500.000, 40 hari bisa dihitung berapa, 20 juta itu. Belum lagi meninggalkan, wah pengorbanannya luar biasa. Kalau kagak ikhlas, tekor kita. Pengorbanannya yang luar biasa itu, 40 hari luar biasa itu, enggak ikhlas, tekor. Maka Allah bilang, ayo awalnya ikhlas, akhirnya ikhlas. Ustadz, emang ada orang haji gagak ikhlas? Ya ada baik, namanya juga orang. Baru nyampe di kayu gede, kayu gede. Bang Miun dipanggil ponakannya kebetulan masuk ke dalam. Ya namanya dia belum bisa masuk ke dalam, dia ngomong dulu dari luar. Kata dia, Cing Miun, kata dia begitu. Jadi ini ada ponakan yang datang. Kagak nengok Bang Miun, Cing Miun, padahal dia tahu ponakannya manggil. Setelah disamperin, dioyak-goyak, akhirnya bilang, Cing, apa sih kagak nengok? Kan Udin manggil Cing. Apa jawabannya Bang Miun ini? Nah ini contoh yang belum ikhlas. Dia bilang apa? Ambil palanya ditoyor, lu songong. Emang apa Cing? Gua kan baru pulang haji. Terus bagaimana? Lu manggilnya kurang lengkap. Kudunya bagaimana? Panggil gua Cing Haji dong. Oh begitu ya Cing? Iya. Nih udah baru pulang, di akhirnya kagak ikhlas ini model begini nih. Ada lagi pas pulang haji ada pemilihan RT.
panitia nyamperin, ya namanya orang pulang ngaji berkahnya banyak kali. Nah, jadi RT kan cakep itu. Singkat cerita didaftarin, dicalonin jadi ketua RT. Begitu dipang-pang calonnya, protes nih yang baru pulang dari haji, namanya Bang Maun. Nah, kalau tadi Miun, ini Maun. Apa dia protes? Panitia jangan begini dong. Kenapa Pak Haji? Ini nama saya, nama Pak Haji kan Maun. Iya, nama saya Maun. Tapi kenapa Maun doang? Jadi kudunya bagaimana Pak Haji? Pakai haji dong, lo kan baru pulang haji. Oh, tambahin sama panitianya. Jadi ini akhirnya di awal mungkin dia ikhlas, di akhir tapi dia kegoda syaitan. Maka ditekanin betul itu ayatnya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata ilaihi sabila wa atimul hajja wal umrata lillah. Awal kudu ikhlas, pulang kudu ikhlas. Itu yang kedua. Jadi haji adalah ibadah yang ditekankan keikhlasan, karena kalau nggak ikhlas ruginya luar biasa. 3. Haji itu adalah ibadah yang betul-betul merupakan ujian tawakal. Jamaah yang saya muliakan, Nabi Yakub pernah diuji Allah. Ketika Nabi Yusufnya dibawa abang-abangnya itu kan, Nabi Yakub itu nggak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, mikirin aja, takut-takut nih si Yusuf diapa-apain sama abang-abangnya ini, pikirin terus. Diuji betul sama Allah. Akhirnya apa? Emang Yusufnya kan dijeburin ke sumur sama abang-abangnya, sambil intinya dikasih darah ayam kan bajunya, supaya ngomong ke Nabi Yakub bahwa Yusuf diterkam serigala. Laporannya begitu. Begitu dengar begitu Nabi Yusuf, Masya Allah, bersedih luar biasa. Nabi Yusufnya kagak ada ujiannya. Yang kedua, karena nangis tiap hari kehilangan, beliau matanya buta, diuji oleh Allah. Tapi ketika dia mengikhlaskan, bertawakal sepenuhnya kepada Allah, aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah, tentang Yusuf itu, dikembalikan lagi 2 yang tadi yang hilang. Apa itu? Nabi Yusufnya balik lagi, udah jadi bendahara negara lagi, udah pejabat tinggi. Yang kedua, matanya ternyata kemudian dikembalikan lagi oleh Allah. Ini tawakal nih, bab tentang tawakal. Dalam kitab Tahqiqul Syubbah disebutkan ada seorang sahabat di zaman Nabi, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ini buat Bu Fatimah, Bu Budiman Lilok ya, Pak Budiman sama Bu Nana. Di zaman Sayyidina Umar ada seorang suami istri soleh solehah. Ini pasangan soleh solehah. Pada saat itu kan suaminya pedagang. Pedagang itu zaman dulu itu dari Madinah bisa ke Syam. Syam itu sekarang kan 3 negara, Lebanon, Palestina, Syria. Syria itu kira-kira kalau dari Batu Ceper ngetan dah naik kapal. Nah, ketika 2 minggu kira-kira si istrinya mau lahir, si suaminya diajak teman-temannya bisnis jauh. Lalu dia karena orang soleh, dia berdoa sama Allah sambil megang perut istrinya. Istrinya juga orang solehah. Apa dia bilang? Ya Allah, saya titip anak saya yang dalam perut istri saya ini, aku serahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Pergi orang soleh itu, dia serahkan kepada Allah semuanya. Begitu 2 minggu istrinya lahiran, tapi Allah takdirkan istrinya wafat. Dicari itu suaminya pulang setelah 2 minggu tuh. Begitu pulang, lalu kemudian ditanya di mana makam istri saya tercinta, dikasih tahu sono Bang Noh Blor paranin itunya. Begitu diparanin, karena orang soleh dan soleh ada karomah, mungkin dia mengamalkan sesuatu yang sangat istiqomah, ada karomah. Karomahnya apa? Itu makamnya berasap. Ketika makamnya berasap, suaminya minta kepada beberapa orang untuk menggali makamnya itu. Begitu digali, subhanallah, apa yang terjadi? Itu bayinya hidup. Bayinya hidup. Jangan pakai logika. Mukjizat untuk Nabi dan Rasul, karomah untuk kekasih Allah, ma'unah untuk orang-orang soleh. Ini mungkin bisa ma'unah, bisa karomah.
Lalu kemudian jamaah yang saya muliakan, ketika bayinya hidup sehat, ketika mau diambil di makam itu, ada makhluk yang berkata begini, ini bayi yang kau titipkan kepada Allah, Allah kembalikan kepadamu. Seandainya engkau menitipkan istrinya kepada Allah juga, istrinya juga akan hidup. Makhluk itu hilang. Subhanallah. Jadi bayinya karena dia nitip sama Allah langsung masih hidup. Bininya kagak dititipi sih ngomongnya, kagak bang bininya, ngomongnya man bayinya doang. Lah coba kalau ngomongnya bininya hidup kali. Kadang-kadang memang laki-laki suka lupa sama bini. Kan perempuan saya sering ngomong punya 5 kelebihan Pak RW. Bisa ngelola duit ya, duit 100.000 kalau mama bisa kebeli apa aja. Yang kedua, perempuan itu apa? Kemana-mana selalu ingat yang di rumah. Orang Celupang kalau kondangan cuma 25.000, buntelan sampainya lebar banget. Tuan rumah mah basa-basi, ayo bawain, dibawain bener rengginang, geplak, opak segala, dibuntelin buat di rumah. Perempuan tuh hebatnya. Yang ketiga, perempuan kalau ditinggal lakinya, anaknya pada sukses, duda belum tentu. Kalau perempuan ditinggal lakinya, yang dipikirin anak. Laki-laki ditinggal bininya, yang dipikirin Pak RW Markona, orang Ciseeng. Yang keempat, perempuan itu kelebihannya apa? Kalau di rumah ada bini, biar kata lakinya tugas di luar negeri 5 tahun, rumah rapih baik. Tapi coba bininya kondangan ke Kamboja 5 tahun, yang ngurusin lanangnya, lakinya lah boro-boro ngurusin rumah, beresin spray aja karena gak bisa kita laki-laki. Dan yang kelima, bini insting cari duitnya tajam banget. Ustadz habis acara 2, tahlilan sama syukuran, amplopnya 2, yang dikasih bininya atuh, yang satu taruh di kaos kaki. Ketemu sama bininya nanya, bang ini duit apaan bang? Mana? Ini yang di kaos kaki, yang di kual-kual. Bini ini tuh mah duit sialan. Emang apa? Lalu gua taruh di kaos kaki, lu nemu baik. Instingnya tajam. Jadi kata si makhluk tadi, kalau kau nitip sama Allah istrimu, Allah insya Allah akan hidupkan. Karena mereka orang soleh dan solihah. Ini maknanya apa? Tawakal. Bupati Pak Budiman Bunana nanti sebelum berangkat disunahkan sholat sunnah safar 2 rakaat di rumah, bukan di masjid. Sebelum berangkat betul itu. Nah, ketika selesai sholat sunnah safar tadi, doa sama Allah. Doanya pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, saya akan memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku serahkan semua yang ada di rumah ini ya Allah, anak cucu saya semua ya Allah, kepadamu ya Allah. Saya yakin, seyakin-yakinnya, jangan kata kulkas sendal jepit dijagain Allah. Begitu ya Bu Fatimah ya. Jadi ketika sudah berangkat, jangan mikirin di rumah, lagi di Raudhah, Brian, bagaimana kulkas? La ilaha illallah. Kata malaikat, lu pengangguran namanya nanya kulkas. Di sini fokus sudah. Allah yang jagain. Kalau Allah yang jagain, siapa yang mau gangguin? Ini tentang bab tawakal. Jadi haji itu tentang ujian tawakal. Kalau sudah nyerahin sama Allah, serahkan semuanya kepada Allah. 15 menit belum ini? Belum ya? Dikit lagi ya? Baru 3 ya? Yang keempat, haji itu, ini hebatnya haji, mengamalkan 3 rasul yang istimewa. Amalan 3 rasul yang istimewa. Tawaf itu amal yang mengamalkan pertama Nabi Adam. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Itu kan di Al-Baqarah awal ya. Adam, kata Allah, kamu tinggal ya di sini di surga. Semua kamu boleh nikmati Adam, apa aja boleh dah. Apalagi rengginang, apa aja ada rengginang gak ada di surga. Semua kamu boleh makan, boleh minum, boleh apa saja. Cuman pesan saya satu, kata Allah, jangan deket-deketin pohon ini, namanya pohon khuldi ya. Nah ternyata Adam makan pohon khuldi, dan ini memang skenario Allah lah. Kalau Adam kagak makan buah khuldi, lah kagak turun ke bumi. Lah kalau Nabi Adam kagak turun ke bumi, Pak Haji Tambin kagak lahir. Lah kagak ada Nabi Adam. Ini skenario Allah juga sebetulnya, blessing in disguise namanya. Nah Adam diturunkan di India, istrinya diturunkan di Jeddah. Makanya orang India tuh kalau ganteng banget.
Saya kenal yang namanya Dharmendra, Jitendra, Anil Kapoor, Sakti Kapoor, Salman Khan, Arul Khan, bahkan Shahrukh Khan, kenal, ganteng luar biasa. Tapi orang sana kalau jelek hitam banget ya. Orang India gitu. Ya kalau yang ganteng ikutin Nabi Adam. Nabi Adam itu gantengnya Bu, luar biasa. Separuh kegantengan Nabi Adam dikasih Nabi Yusuf, separuhnya dibagi-bagi kepada semua laki-laki. Kalau perempuan yang paling cantik ya Ibu Hawa, separuh kecantikan di bawah dikasih kepada Siti Sarah istri Nabi Ibrahim, separuhnya dikasih kepada semua perempuan. Nah, insya Allah nanti kita di surga yang laki-laki kayak Nabi Adam gantengnya, tingginya 30 meter, yang perempuan kayak Ibu Hawa cantiknya. Makanya seandainya ada perempuan surga sekarang juga datang di sini di Masjid As-Sajadah ini, semua bapak-bapak pingsan kecuali saya yang lagi ceramah. Saking terpesonanya itu. Nah, Nabi Adam diturunin di India. Lalu Nabi Adam karena tadinya di surga sama bininya udah hidup enak banget, dipisahin sama bininya. Lah kan yang paling tekor kan laki-laki kalau bisa sama bini. Ya kalau bini mah anteng baik, kagak ada lakinya juga anteng aja. Sebulan ya anteng baik lah perempuan. Lah kalau orang lanang kayak kita sebulan kagak ada bininya, ribet pamer urusan. Jangan kata pamer yang senior. Ribet kita kalau gak ada bininya. Nabi Adam, ya Allah, gak ada istri bagaimana, hidup sendiri itu. Akhirnya beliau diajarkan satu kalimat yang sebetulnya substansinya permohonan ampunan. Rabbana, di surat Al-Araf itu, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunana minal khasirin. Satu riwayat mengatakan 40 tahun beliau mencari Ibu Hawa. Ibu Hawa juga 40 tahun mencari Bapak Adam ini, Nabi Adam ini. Ada yang mengatakan riwayatnya 100 tahun, bahkan ada yang mengatakan 200 tahun. Katakanlah yang 40 tahun. Setelah Nabi Adam kemudian meminta ampun kepada Allah, lalu Allah ilhamkan kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa untuk bertemu. Lah kalau Allah udah punya kehendak, lah gampang aja. Nabi Adam dituntun Allah untuk datang ke Arafah. Ibu Hawa juga yang dari Jeddah nyamperin ke Arafah. Ketemulah mereka berdua di Arafah. Maka nanti di di Arafah, Bupati Pak Budiman Bu Nana itu nanti banyakin istighfar di sana. Hadisnya mengatakan siapa yang minta ampun di Arafah itu, karena hakikat haji itu Arafah, Allah ampuni dosa-dosanya, tidak peduli dosanya sebesar apapun. Nah, setelah ketemu, namanya orang baru ketemu sama bininya 40 tahun atau 100 tahun, ya lelendotan dah, jalan-jalan sore-sore. Kemalaman mampir karena kemalaman di Musdalifah, nginep di sana. Nah, itulah pertama kali bumi di mana manusia nginep itu adalah di Musdalifah. Ya, nginep di Musdalifah. Nah, menjelang fajar Nabi Adam menjerit, Allah, Allah. Malaikat Jibril diutus Allah, Jibril, ya Allah, Adam ngapain itu? Kalau kan yang punya Nabi Adam kan Allah itu, Allah nggak tahu. Disamperin sama malaikat Jibril. Assalamualaikum, salam Bang Adam, ngapa ya? Ini gegaukan baik. Apa kata Nabi Adam? Begini, udah kenal waktu itu Jibril udah kenalan. Begini malaikat Jibril, saya sih urusan dunia sudah terpenuhi dah. Sudah ketemu bini saya udah seneng banget. Ya, terus ngapa? Tapi saya butuh Allah ini. Saya ingat waktu saya makan buah khuldi. Apa pelajarannya ini? Suatu hari Bapak akan mengalami satu titik di mana kita nggak butuh dunia. Saya butuhnya Allah saja. Semua udah dialamin, makan semua sudah dirasain, hanya butuh Allah. Nabi Adam kemudian mengatakan, bagaimana caranya saya bisa ketemu dengan Allah ya Jibril? Jibril lapor sama Allah. Lapor, ya Allah, Adam butuh engkau katanya. Hanya Allah beritakan, kasih tahu Adam, kalau dia butuh aku, bangunkan rumah aku di bumi. Dan dia suruh tawaf di bumi, di rumahku itu. Malaikat Jibril datang. Dam, kata Allah, ente disuruh bangun rumah Allah dan ente disuruh tawaf. Kata Nabi Adam, Jibril, dibangunnya di mana? Tawafnya bagaimana? Lah, iya ini saya kalau nanya, ini kata Jibril. Saya nanya dulu dah. Nanya lagi ini sebar Allah. Ya Allah, Jibril nanya dibangunnya di mana rumahnya? Terus tawafnya bagaimana? Kata Allah, kamu ke surga dulu. Yang paling tengah-tengah surga itu tarik ke bawah.
di situ Adam suruh bangun. Hanya Nabi malaikat Jibril ke surga langsung narik ke bawah, dan ketika ditarik ternyata itu di Ka'bah itu yang sekarang itu tengah-tengahnya surga. Maka Nabi Adam singkat cerita bangun Ka'bah itu. Yang pertama kali bangun Ka'bah Nabi Adam, sama yang dibantu istrinya, dibantu malaikat Jibril. Nah selesai itu kemudian Nabi Adam bilang, Jibril, saya bagaimana tawafnya ini? Waduh, iya bagaimana ya tawafnya ya? Saya nanya dulu sama Allah. Nanya lagi, ya Allah, Adam nanya tawaf. Allah mengajarkan Jibril disuruh mengajarkan kepada Nabi Adam. Singkat cerita, akhirnya Jibril dan mengajarkan tawaf kepada Nabi Adam. Allahumma kata Nabi di belakang ngikutin. Inna, hada, bait dan seterusnya. Ini apa maksudnya? Bu Fatimah dan Pak Budiman, Bu Nana, jangan ngapalin semua bacaan manasik. Haji mah kagak ngomong apa-apa aja, yang penting rukun gerakan dan pekerjaan dikerjaan sah. Maksudnya apa ini? Ya jangan ngapalin semua, jangan kata ibu, ustaz aja kagak hafal. Kadang-kadang ribet banget gua hafalin segala. La ilaha illallah. Haji itu adalah perbuatan gerak. Ya syukur-syukur kalau hafal mah, ya, tapi jangan maksain. Nabi Muhammad itu ternyata ketika melakukan ritual haji, yang terdengar oleh para sahabat itu doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Itu saja. Sampai ada yang nanya, ya Rasul, Anda kan Rasul, betul, kok Anda doanya cuma Robbana atina baik, apa ya? Apa kata Nabi? Begini, nanti yang datang ke sini nih bukan ustadz dan kiai saja, umatku banyak yang tidak tahu. Maka kalau saya bacanya yang susah-susah, lah bagaimana antar umat saya? Itulah Rasulullah bijaksananya. Kadang-kadang mohon maaf nih, baru jadi ustadz dikit doanya panjang, Robbana. Kirain udah selesai, tambah Robbana dzalamna. Kirain mau atina, Robbana la tuzigh. La ilaha illallah. Makanya kapan nih beseknya udah adem. Jadi ustaz kadang-kadang doa kebanyakan, doa mah dikit aja dah, yang penting yang baca paham, kalau syukur-syukur yang dengar juga paham. Saya nggak pernah doa panjang-panjang, sekali baca doa panjang juga bisa, insya Allah mah, tapi nggak panjang-panjang apa? Allah Maha tahulah semua keinginan kita ini. Singkat cerita, Nabi Adam itu kemudian tadi ya tawaf itu Nabi Adam. Mabit di Musdalifah itu Nabi Adam, wukuf itu Nabi Adam. Lalu mungkin Bu Fatimah nanya, nah terus Nabi Ibrahim bagaimana? Nabi Ibrahim setelah banjir di masa Nabi Nuh, Ka'bahnya itu kan rusak. Maka Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah kembali. Ya. Dan ibadah yang selain yang 3 tadi oleh Nabi Adam itu dikerjakan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nabi Ibrahim mengerjakan lempar jumroh ya dengan istri dan anaknya. Kemudian sa'i itu adalah sejarahnya ibunda Hajar ketika ditinggalin sama Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, Hajar mengatakan, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Iya, ini perintah Allah. Maka Ibu Hajar langsung logika iman mengatakan, pasti Allah tidak memberikan saya. Dan ternyata beberapa lama kemudian ada suku Jumhur dari Yaman yang datang ya, yang tanggulnya waktu di Yaman itu hancur, datang ke Mekah ketika melihat ada Zam-Zam ya, wasilahnya Nabi Ismail, itu burung-burung pada berterbangan. Suku Jumhur itu nyamperin, begitu nyamperin ternyata ada mata air yang luar biasa, dan ada Ibu Hajar dan Nabi Ismail. Lalu ditanya, Ibu, boleh nggak kami membersamai kalian berdua di sini ya, untuk kami ini ahli pertanian dan sebagainya. Kata Hajar, boleh. Sehingga kemudian Ibu Hajar dan Ismail ditemani oleh suku Jumhur dari Yaman tadi, sampai kemudian Nabi Ismail bisa besar. Nah, untuk tahallul itu Nabi Muhammad ketika Fathu Mekah, ketika membebaskan kota Mekah itu tahallul. Kalau ihram itu tiga-tiganya. Nabi Adam juga ihram, pakai ihram maksudnya, Nabi Ibrahim juga ihram, Nabi Muhammad juga ihram. Jadi Bu Fatimah, Pak Budiman, Bu Nana, haji itu akan mengamalkan amalan manusia-manusia paling mulia di muka bumi ini, itu Rasul dan Nabi. Luar biasa ini. Gak ada yang sehebat amalan ini menurut saya itu. Itu yang keempat. Yang kelima, 3 lagi. Haji itu ibadah yang ditekankan betul adabnya. Tadi ayatnya Al-Baqarah 170 ya. Al-hajju ashhur ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang sudah berniat haji, fala rafasa
jangan rafas, wala fusuqa, jangan fusuk, wala jidala. Apa itu adabnya haji? Adabnya kalau pakai bahasa Jelupang begini. Kalau nanti udah pergi haji, Bu Fatimah, Pak Budiman, 3 pegang. Jangan ngerasa pinter, jangan ngerasa bener, jangan ngerasa kaya. Itu aja adabnya dah. Dalam Tahqiqul Hujjah disebutkan, jangan kata kita, ulama besar yaitu Syekh Abdullah Al-Baghdadi, ketika haji beliau orang Baghdad ke Mekah makan buah kurma. Ini ulama besar. Di dalam hati doang dia ngomong begini, ya kurma Mekah sepak bener ini, enakan kurma Baghdad. Ulama besar ini. Apa yang terjadi? Ditegur, padahal cuma di hati. Malamnya beliau tidur ngimpi, diusir sama Rasulullah SAW. Bangun dia nangis senangis-nangisnya, diusir Nabi. Pergi kamu ke Baghdad, nggak usah ke Mekah hajinya. Ya Allah, nangisnya luar biasa, istighfar dia luar biasa. Lalu kemudian dia kembali kepada stabilitas batin. Imam Ghazali, ulama besar yang luar biasa, itu juga pernah ditegur Allah. Jadi ketika beliau sedang istirahat, belum syai, tiba-tiba Allah uji, datang seorang pemuda menawarkan diri. Tuan, boleh nggak saya nganterin syai, katanya. Imam Ghazali kan ulama besar luar biasa. Beliau sopan merespon, maaf ya, enggak. Tapi di hatinya dia ngomong, masa gua ulama besar nganterin syai? Gitu doang. Apa yang terjadi? Ketika beliau syai, dia enggak ketemu itu sopa marwah. Sampai pusing itu Imam Ghazali. La ilaha illallah, ulama besar. Makanya jaga tadi, jangan merasa benar, jangan merasa pinter, jangan merasa kaya. Kalau jangan merasa kaya maksudnya apa? Ya mohon maaf Bu Fatimah, apa yang gandulin badan copotin dah, jangan bawa ke sono ya. Itu sudah Mas. Kalau Mas Budiman ngikut, maksudnya mas-mas yang lain, itu jangan dibawa ke sono dah. Jangan merasa benar, pokoknya nanti di sono jangan merasa kita paling, jangan itu. Itu sebetulnya pelajaran. Saya ngalamin kemarin. Saya lagi sholat, kan saya sholatnya di hotel ada masjid namanya Masjid Fatimah. Tuh, Fatimah lagi baik. Ini saya Fatimah, ini Fatimah, ini Masjid Fatimah. Saya lagi sholat, ada orang ceknya. Karena memang pesapnya agak rapet gitu ya. Orang ceknya kan nggak ada tahiyat akhir sholatnya, adanya tahiyat awal doang. Tahiyat akhirnya tahiyat awal juga. Nah saya tahiyat akhir, saya nyentuh dia, badan dia. Selesai sholat Pak, lah saya diceramain sama dia. Untung ngomongnya pakai bahasa ceknya. Kalau pakai bahasa Jawa saya toyor dia. Tuh ngomong apa? Tapi saya, iya, begitu. Iya Pak. Lalu saya begitu bayar. Iya Pak, iya Pak. Dia juga nggak ngerti, dia juga. Intinya dia bilang mau ngomong apa, saya paham. Maksudnya saya jangan tahiyat air nyesek-nyesekin, tahiyat kayak awal aja. Emang dia mah begitu mazhabnya. Lah kalau di Jelupang saya digituin lah, siapa lu? Saya protes. Lah di sono saya kagak boleh. Nanti Bu Fatimah di kamar, mohon maaf, apalagi ini semua usia, pasti ada nenek-nenek bawa apitson mulu. Bener nanti. Atau mau aki-aki, AC-nya pengennya kagak ada AC-nya. Lah kita susah kalau kagak ada AC-nya. Jangan ngerasa pinter, jangan ngerasa bener. Udah ikutin saja. Kagak ada saya kagak mengapa. Ya, bawa apison, cium aja apisonnya. Ya, anggap aja itu kasturi, kira-kira gitu. Itu adabnya. Karena tadi tidak boleh apa? Tidak boleh khusuk, tidak boleh rafas. Rafas itu apa? Hal-hal yang bernuansa seksualitas. Mohon maaf ini. Di hotel nanti kagak jauh-jauh kita dari istri. Orang bareng hotelnya. Lah bini saya di situ. Tiap hari uplek aja sama bini. 40 hari. Bini yang halal kagak boleh ditoel. Iyalah kalau yang udah kayak Haji Amir udah 70 tahun mah udah lupa. Lah saya kan masih ada mudaan. 40 hari kagak boleh noel bini nih, Masya Allah. Mana lendotan baik bareng. Itu godaannya dua, apalagi yang masih muda-muda ini. Tapi disitulah tantangannya. Pokoknya alihkan fokus ke ibadah. Insya Allah lulus 40 hari itu. Nggak kepikiran itu. Sebab kalau kepikiran itu, kepikiran aja kagak boleh. Apalagi ngomongin, apalagi ngerjain. Ntar kalau sudah tawaf ifadah, kalau ambil nafar awal, boleh dah. Pada nyewain hotel tuh biasanya tuh. Saya mah kagak lah, tengsin amat nyewain hotel. Orang pada ngelihat saya katanya Ustadz, ribet, dusun malu saya. Jadi itu adab.
Jadi betul-betul ibadah ini ditekankan tentang adab, terutama tadi fusuk, maksiat kepada Allah dan maksiat manusia. Pokoknya di kamar mandi ada barangnya orang, apapun jangan diambil. Mau ada jam tangan, bahkan ada emas, jangan di tanah suci mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Kemudian yang keenam, ibadah ini pahalanya dahsyat. Ya, pahalanya dahsyat. Tadi misalnya al-hajju mabrur laisa jazu ila al-jannah. Allah tidak memberi balasan untuk orang yang berhaji kecuali surga. Kalau udah bicara surga, nothing semuanya, gak ada apa-apa. Dunia cuma setetes saja. Kemudian Rasulullah bersabda, man hajja, barang siapa yang haja, lam yarpus, tidak berbuat ropas, walam yafsuk, tidak berbuat fasik, paroja, begitu pulang haji, kayomin waladat ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya, bersih suci. Bayi itu kan, mohon maaf Pak, baru bangun tidur kan dicium sedap baya. Lah coba bayi yang kayak gini baru bangun tidur dicium, lah cecek ngabok bisa. Bayi nanti ibu Budiman, ibu Fatimah bakal jadi bayi, Pak Budiman bakal jadi bayi. Kemudian nanti ketika di Madinah arba'in, ada yang bilang arba'in itu apa sih hebatnya, apa sih benefitnya? Dengerin baik-baik. Man, siapa orang ya salat fi masjidi, di Masjid Nabawi, arba'ina auqat, 40 waktu kagak putus, jangan putus. Apa kata Nabi? Bara'atun minan nar wal azab wan nifaq. Maka Allah akan bebaskan dia yang arba'in tadi dari siksa neraka, dari sifat kemunafikan, alias imannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain mengatakan, man, siapa orang berziarah qabri, di dalam makamku, wajabat lahu syafaati, maka wajib baginya diberikan syafaat. Jadi luar biasa ini haji ibadahnya, dahsyat sesuai dengan pengorbanannya. Terakhir, orang hajinya mabrur, cirinya bagaimana? Kan gitu ya. Kan haji ada 3, mabrur, mardud, sama satu lagi apa Bu Fatimah? Mabur. Nih saya mau, ini pelajaran. Ada orang Serpong Utara, saya gak boleh ngomong sebut namanya. Lah pulang haji mestinya lebih wise, lebih lapang, malah bercerai. Ada, ini pelajaran. Maksudnya apa? Ada orang yang dianalisis secara spiritual mungkin dianggap tidak mabrur tadi. Kalau yang namanya mabrur itu dari kata albir. Bir itu maknanya apa? Bir itu baik. Berarti kalau begitu orang yang haji mabrur, ya dia lebih baik setelah pulang, relasi dengan Allah lebih baik, dengan manusia juga lebih baik. Kalau urusan ibadah mahdoh, begini gampangnya, sebelum haji azan baru wudu. Sebelum haji, setelah pulang haji belum azan, nungguin azan. Itu begitu indikasinya. Kalau kebalikannya, sebelum haji azan baru wudu. Setelah pulang haji qomat baru datang, mabur ini Pak RW ini. Maka doain mudah-mudahan semua jamaah haji pulang sajadah hajinya mabrur dan mabrurah. Itulah 7 hal tentang haji, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.